Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaprilia Rindi Ayu Cantika dari Universitas Jember, NIM 2008-1010-2057. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi Al-Quran dan hadis ekonomi Islam tentang riba. Riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal. Jadi dapat disimpulkan, pengertian riba adalah penetapan nilai tambah atau bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Quran Surah Ali Imran ayat 130 yang berbunyi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 130. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Quran Surah Ali Imran ayat 130, melalui firman ini Allah melarang hamba-hambanya yang beriman melakukan riba dan memakannya dengan berlipat ganda, sebagaimana pada masa jahiliyah dulu. Mereka mengatakan jika hutang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka sudah selesai urusannya, dan jika tidak dibayar, maka ditetapkan tambahan untuk jangka waktu tertentu dan kemudian ditambahkan pada pinjaman pokok. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bertakwa agar mereka beruntung di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, Allah mengancam dan memperingatkan dari api neraka. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Jika kita analisis ayat tersebut, pada ayat 130 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan larangan memakan riba bagi orang-orang yang beriman. Mematuhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebabkan seseorang beruntung. Makna ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa adalah janganlah kalian memakan riba, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan terhadap kalian, yakni sesuatu yang kalian makan ketika kalian memberi utang kepada orang lain, yang merupakan perkara yang tidak halal bagi kalian di dalam agama. Adapun maksud dari riba jahiliyah di sini yaitu sebagaimana dijelaskan oleh Al-Tabari dengan mendasarkan penyandaran riwayat pada Yunus dari Ibnu Wahbin Ibnu Zaid. Disampaikan bahwa maksud dari la ta'kulur riba ad'afan mudha'afa artinya yaitu sesungguhnya riba di masa jahiliyah adalah dilaksanakan dengan basis tad'ifun atau melipat gandakan, dan asinu artinya tahun atau masa, yaitu kelebihan hutang oleh seorang laki-laki yang diterima saat jatuh tempo pembayaran. Ia berkata kepada orang yang dihutangi, taziduni au taqtadini, kamu lunasi sekarang atau kamu berikan tambahan kepadaku. Jika ia sanggup melunasi, maka dilunasi. Namun bila dilakukan pengubahan tempo pelunasan dengan menambah tahun pelunasan berupa tahun berikutnya, maka bila hutangnya berupa unta bintu mahot, maka ia harus mengembalikan unta berupa bintu labun di tahun kedua. Bila hutangnya berupa unta hiko, maka dikembalikan berupa jaz'ah. Kemudian dikalikan 4. Demikian seterusnya. Semakin bertambah tahun, semakin bertambah pula kelipatannya. Dan bila hutang itu berupa ain atau barang, jika ia tidak melunasinya di tahun jatuh tempo itu, maka diambil kelipatannya di tahun mendatang.
tahun berikutnya masih juga belum dilunasi, maka dilipatkannya lagi, kayak gitu. Jika semula hutangnya sebesar 100, maka berubah menjadi 200 di tahun berikutnya atau 2 kali lipat. Dan di tahun berikutnya jika tidak dibayar lagi, maka berubah menjadi 400. Demikianlah perubahan kelipatannya seiring pergantian tahun atau masa pelunasan. Lalu beliau berkata, "Qouli hadza la ta'kulu ad'afan mudha'afah." Inilah yang dimaksud dari ayat jangan memakan riba dengan melipat gandakan lagi dilipat gandakan. Berdasarkan riwayat ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembacaan ad'afan mudha'afah maknanya adalah melipat gandakan hutang dan dilipat gandakan, yakni 2 kali kelipatan besarnya pokok hutang, yaitu amwalur ru'usin. Dengan demikian, maka esensi dari ayat 130 surat Ali Imran ini adalah larangan memakan harta riba yang diperoleh dalam bentuk riba jahiliyah sebagaimana telah dijelaskan tadi. Kemudian laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba sampai Rasulullah melaknat pelakunya sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa'un. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama-sama berdosa. Hadis riwayat Muslim. Yang dilaknat bukanlah hanya para rentenir dalam transaksi riba, namun setiap yang mendukung langsung dalam praktek riba, semuanya terkena laknat. Laknat itu berarti jauh dari rahmat Allah, seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, dalam hadis ada penegasan haramnya menjadi pencatat transaksi riba dan menjadi saksi transaksi tersebut. Juga ada faedah haramnya, yaitu tolong-menolong dalam kebatilan. Syarah Sahih Muslim bab 11 hadis ke-23. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus selalu berhati-hati terhadap riba, karena riba dapat menjerumuskan kita ke dalam kebatilan. Jauhilah perbuatan dosa, karena itu menghancurkan hati. Lakukanlah perbuatan baik, karena itu mengundang ketenangan. Iktafaitu kalami fi hadhihi sa'ah, wa in wajadtum minni khata'an fa huwa min nafsi, wa in wajadtum minni shawaban fa huwa min Allah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.